Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita masih bersama kuliah subuh online dengan tema generasi milenial ideal. Kali ini kita akan memasuki wasiat yang keberapa, Nak? Yang ke-13 di halaman berapa maksud sama? Halaman 41. Halaman 41. Masih ingat wasiat 12? Masya Allah, jagalah salat sebelum terlambat. Gimana, sudah menjaga salat belum? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang wasiat yang ke-13. Selalu mengingat akhirat. Selalu mengingat akhirat. Dah. Apa masukkan? Selalu mengingat akhir. Ya, Mas Abdul Rahman. Selalu mengingat akhirat. Mas Usama. Selalu mengingat akhirat. Mas Anjasya. Selalu mengingat akhirat. Wasiat ke-13. Silahkan dibaca, Mas Anjasya. Diriwayatkan dari Rabi'ah bin Kulsum bahwa beliau mengatakan Al-Hasan Al-Basri memandang kami dan kami dikelilingi oleh para pemuda. Lalu Al-Hasan berkata, Ya ma'syarus syabab, takuna ilal huril ain. Wahai para pemuda, apakah kalian tidak merindukan bidadari yang bermata elok? Lanjut, Mas Ukasha. Ini adalah pengalihan yang bagus dari Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengingatkan para pemuda tentang kenikmatan surga dan segala kelezatan beserta kebahagiaan di dalamnya, termasuk diantaranya bidadari-bidadari yang bermata elok dan cantik jelita, Al-Hur, Al-Ain, Al-Hisan. Ya, Mas Rahman. Hal ini dapat memperbaharui semangat dan kerinduan kepada surga beserta kenikmatan di dalamnya. Apabila hal ini terdapat di dalam hati seorang pemuda, maka dapat mendorongnya setelah taufik dari Allah, tentunya untuk bersungguh-sungguh dan berusaha di dalam beramal untuk akhirat. Ya, Mas Usama. Allah berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat lalu ia berusaha dengan sungguh-sungguh sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 19. Ya, bagus. Ini adalah wasiat yang ke-13. Dari siapa ulamanya, Nak? Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Bagus. Siapa Rabi'ah? Yang meriwayatkan nasihat Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Jadi ceritanya saat itu Imam Al-Hasan Al-Basri lagi duduk dikelilingi oleh para pemuda. Begitulah seharusnya para pemuda mengelilingi para ulama. Ya. Jadi bukan mengelilingi artis. Bukan mengelilingi pemain bola. Tapi duduk mengelilingi para ulama. Agak maju aja Mas Anjas biar nggak bolak-balik mainan pintu. Maju lagi. Jadi begitulah yang dicontohkan oleh para pemuda saat itu. Mereka duduk mengelilingi para ulama, mengambil pelajaran dari mereka, ya. Kemudian berusaha untuk meniru akhlak mereka, bukan malah mengidolakan orang-orang kafir yang tidak jelas juntrungnya, ya. Jadi ketika mereka sedang mengelilingi Imam Al-Basri, saat itulah beliau menyampaikan nasihat. Begitulah kalau bergaul sama orang yang baik. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti hamilul misk.
Penjual minyak wangi. Apa untungnya kalau kita deket-deket sana? Hah? Bisa ditukar minyak atau bisa dikasih minyak wanginya. Yang paling tinggi mana keuntungannya? Kasih minyak wangi. Itu paling tinggi. Wa imma an tabda wa imma an yuhdhiyaka. Keuntungan berikutnya apa? Bisa dapat aromanya. Sebelum itu. Dikasih. Gimana dikasih apa? Ya. Wa imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Yang pertama adalah dikasih. Yang kedua kita bisa beli. Kalau teman ya biasanya harga teman. Harganya harga spesial. Ya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Yang ketiga adalah dapat baunya. Kalau kita dekat-dekat sama orang yang wangi kan kita akan apa? Ketularan wanginya, walaupun cuma nempel sedikit. Ya. Atau minimal kita itu bisa mencium wangi. Enak mana mencium bau bangkai atau bau wangi? Wangi lah. Itulah teman yang baik. Makanya para pemuda ini ketika duduk-duduk di sekeliling Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka dapat wanginya. Ya, apa wanginya? Ilmu. Ya. Sebaliknya kalau kalian dekatnya sama preman, dapat apanya? Dapat busuknya. Ya, diumpamakan Nabi SAW dengan nafikhul kir. Apa nafikhul kir, Mas? Pandai besi. Masih sama? Itu mainannya ditaruh dulu. Nafikhul kir, pandai besi. Apa kata Nabi SAW? Imma an yuhriqaka. Kemungkinan pertama kamu akan terbakar. Kenapa terbakar? Keciprat api. Nanya pandai besi kan. Tok. Apa yang dipukul? Besi panas. Biasanya kan kalau kalian pernah lihat videonya itu kan, besinya dimasukkan ke mana? Api. Sampai merah. Setelah itu kemudian dikeluarin terus dipukulin. Nah ketika dipukul, itu pasti kan akan memercik api. Nah, yang namanya api memercik kan kemana-mana. Siapapun yang berada di dekatnya dia akan kena. Nah kalau kita pakai baju bagus, apa yang terjadi? Bolong. Keluar dari situ dalam keadaan baju bolong. Ya sudah kalau kayak gitu saya nggak mau dekat-dekat, saya jauh aja. Tapi tetap berteman. Apakah selamat dari hal yang negatif? Tetap tidak. Apa? Wa antajida minhu rihan khabithah. Kita akan dapat baunya. Bau apa? Bau asap. Bau asap. Ya. Kenapa bau asap? Karena yang namanya bakar kan pasti keluar asapnya. Kita walaupun kita jauh, kalau kita satu ruangan ya karena kita asap. Begitu pula ketika kita bergaul sama anak-anak yang gak bener. Anak yang sukanya ngerokok. Anak yang sukanya main game terus-terusan. Itu akan ketularan. Kebakar bajunya bagaimana umpamanya? Kalian jadi terpengaruh untuk meninggalkan sholat misalnya. Atau minimal mengundur sholat karena lagi asik-asiknya. Itu berarti sudah terbakar apanya? Bajunya. Enggak, saya tetap apa namanya? Tetap bisa tepat waktu sholatnya. Apakah pasti selamat? Belum. Kalian akan kena asapnya. Apa asapnya? Ketika sholat, ingat, asik banget ya. Kalian tidak telat sholat. Tapi kalian pikirannya diracuni sama mereka. Lagi sholat mikirin apa? Asik banget ya. Gimana caranya biar bisa dapat HP ya? Ya, ngomongin minta sama Abi sama Umi apa ya?
bujuk-bujuk apa ya. Ya kalau cuma kayak gitu. Kalau kemudian berpikir, pasti Abi Umi nggak boleh. Nyuri apa ya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah efek ketika kita berteman dengan teman yang tidak baik. Ya. Maka nggak pernah untung. Pasti apa? Rugi. Ruginya bisa kecil, bisa besar. Sebaliknya, bergaul dengan orang yang baik itu pasti untung. Maka bergaulah dengan orang-orang yang baik. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri kasih nasihat apa ya? Ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda, ama tashtaquna ilal huril ain? Apakah kalian tidak merindukan bidadari yang bermata elok? Bidadari itulah salah satu makhluk yang Allah sediakan di mana? Di surga. Berarti Imam Al-Hasan Al-Basri ini sedang mengingatkan para pemuda dengan surga. Kenapa diingatkan dengan surga? Karena itulah motivasi kita. Salah satu motivasi utama kita mau capek adalah kita pengen dapat surga. Sholat 5 waktu, tepat pada waktunya. Bahkan sebelum sholat sudah apa? Siap. Pagi-pagi, ngantuk-ngantuk, bangun. Lapar-lapar, panas-panas, apa? Puasa. Capek nggak? Capek. Kenapa mau capek? Karena kita pengen dapat surga. Dan itu tidak seberapa capeknya kita dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Ya. Itu salah satu motivasi terkuat kita. Kenapa kita mau? Ya. Kenapa kita mau capek? Kenapa kita mau menahan nafsu kita? Ya. Karena perjuangan kita itu tidak lama. Paling bisa jadi ada di antara kita yang berjuang sampai 17 tahun. Maksudnya sekarang 16 tahun. Mungkin sampai 17 tahun. Tapi juga mungkin sampai 60 tahun. Mungkin sampai 70 tahun. Rata-rata kita segitu. Ketika kita mau capek dalam usia belasan atau puluhan tahun itu, maka kita mau meninggalkan hal-hal nikmat yang diharamkan oleh Allah di dunia ini karena kita tahu itu tidak ada apa-apanya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, pernah ngeliat surga enggak? Hah? Pernah? Terus kenapa percaya? Karena Allah yang memberi firman. Terus kenapa kalau Allah menyampaikan? Allah nggak pernah bohong. Allah nggak pernah bohong. Walaupun kita nggak pernah melihat surga, tapi kita yakin surga ada. Itulah namanya beriman dengan hal ghaib. Apa artinya Mas? Ukashah ghaib itu? Apa? Ada tapi nggak kelihatan. Itu namanya hal ghaib. Bukan sesuatu yang nggak ada. Kan sesuatu ada tapi nggak kelihatan dengan sesuatu nggak ada. Ghaib itu yang mana? Ada tapi nggak kelihatan. Itu ghaib. Ya. Dan itu pondasi kita dalam beragama. Makanya apa dalam surat Al-Baqarah, Mas Abdul Rahman? Terus? Lihat bagaimana ketika Allah bercerita tentang orang yang bertakwa, karakternya apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nomor satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru kemudian apa? Wa yuqimunas shalah. Baru kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi nomor satu itu bukan salat. Nomor satu itu bukan sedekah. Nomor satu adalah yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan hal yang gaib.
Itu pondasi kita dalam sholat. Kenapa kita mau capek sholat? Kenapa kita mau menyisihkan duit yang lama kita kumpulin sebagian untuk orang-orang fakir? Karena kita yakin dengan hal yang gaib. Hal yang gaib itu, yang paling gaib adalah Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kemudian ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada jin, ada setan. Ya. Kita yakin itu semuanya ada. Ya. Dan kalau kita berjuang seperti itu, maka Allah akan balas. Pasti Allah akan balas. Ya. Apa ayatnya di sini, Mas Abdurrahman? Waman aradal akhirata. Barang siapa yang ingin kehidupan akhirat. Berarti kita harus ingat apa? Akhirat. Ya. Setiap saat kita berusaha untuk mengingat akhirat. Makanya para ulama kita dahulu setiap pemandangan itu mengingatkan dengan akhirat. Ya. Kalian ketika melihat lukisan ini, kalian cuma melihat ini adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang bagus. Harusnya kita nggak berhenti di situ. Ketika kita melihat lukisan ini, kita harusnya berpikir apa coba? Siapa yang melukisnya? Terus siapa yang menciptakan pelukis itu? Kalau hasil lukisan si pelukis saja sedemikian indahnya, apalagi lukisan Allah Azza wa Jalla di alam semesta ini. Jadi ketika kita melihat itu, jangan kita cuma melihat luarnya saja, tapi kita melihat bagaimana kekuasaan Allah di balik itu semua. Jadi setiap melihat sesuatu itu ingatnya akhirat, ingatnya akhirat. Jangankan itu, anak-anakku, para ulama kita dulu kalau lewat bakul sate, ingat apa? Hah? Ingat apa? Apa hubungannya sate sama mati? Neraka. Apa hubungannya? Api. Panas. Terus? Dipanggang. Apanya? Dagingnya. Sate. Dagingnya. Tusuk. Satenya itu kayak Terus manusia. satenya itu dari mana nggak tahu. Sate itu Yang dibakar apa? sate. Daging. Daging apa? Ayam, sapi, kambing. Masih hidup nggak? Enggak. Enggak ada. Udah mati. Kalau di neraka bagaimana? Masih hidup. Anakku bayangkan, ayam masih hidup, masih bisa petok-petok, ditusuk, dibakar. Bisa bayangkan. Makanya mereka itu ketika melihat seperti itu, mereka langsung ya Allah, ingat akhirat. Coba sekarang Abi tanya sama kalian, kalau lihat bakul sate gimana? Ingat perut. Itu bedanya kita dengan para ulama. Makanya latihan. Ya. Lihat pemandangan, lihat bunga, lihat kambing, lihat apa, ingat Allah. Ya. Wa man aradal akhirata. Ingat saja nggak cukup, wa sa'alaha sa'yaha. Dan harus berusaha. Gak cukup hanya ingat, pengen surga. Gak cukup. Harus sa'a, harus berusaha. Itu yang membedakan antara orang yang serius dengan yang tidak serius. Ya. Kalau orang yang serius, dia bukan cuma punya cita-cita, tapi dia berupaya untuk mewujudkan cita-citanya. Saya pengen sampai garis finish. Pengen juara? Satu. Cuma saya pengen. Ya nggak akan sampai lah. Biar sampai gimana? Lari. Capek. Tapi begitu sampai ke garis finish juara satu, bahagia, senang. Ya. Puasa lapar nggak, Jas? Lapar.
biasa deh. Begitu buka bagaimana? Bahagia. Ketika kita tergoda untuk lapar makan, begitu buka puasa lihat teman-temannya pada apa? Nikmat minum. Kita minum memang. Tapi Nggak senikmat. tidak senikmat orang yang puasa dan menahan diri sampai sore. Ya. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dalam keadaan beriman dengan balasan dari Allah, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka perjuangan mereka itu akan dibalas oleh Allah dengan sebaik mungkin. Balasan Allah lebih istimewa dibandingkan amalan kita atau sama saja? Lebih istimewa. Lebih istimewa. Sholat kita itu istimewa atau tidak? Sholat kita istimewa nggak? Belum tentu. Sholat kita, bukan sholatnya. Kalau sholatnya jelas istimewa, tapi sholat kita, sholat yang kita lakukan, itu masih jauh dari sempurna. Coba kalian ketika sholat ada nggak yang? Ada nggak? Ada aman. Tengok-tengok. Ya, nggak cuma tengok-tengok. Ini. Tengok apa? Tengok hati, pikiran. Mungkin ada di antara anak-anakku yang Masya Allah, Alhamdulillah sholatnya sudah apa? Sudah tenang, ya. Sudah melihat tempat sujud. Pikirannya kemana? Itu juga termasuk tengok. Nah, iltifat, kata Nabi SAW. Su'ila 'anil iltifat faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasul, bagaimana komentarmu tentang orang yang tengok-tengok ketika sholat? Apa kata Nabi? Itu sholatnya lagi dicopet. Sama siapa? Sama setan. Ya. Dan tengok-tengok kata para ulama bukan cuma tengok-tengok mata, termasuk tengok-tengok apa? Pikiran, hati. Ketika sholat malah mikirin tadi baru baca apa, dipikirin. Gitu. Ya, baru baca cerita apa, atau baru nonton apa, ya, atau habis sholat mau ngapain, coba ketika sholat sudah, nanti habis sholat mau nguras kolam, kasih makan lele, lagi sholat bikin lele, ya, itu termasuk sholatnya lagi dicopet. Jadi wasiat yang ke-13 selalu mengingat apa? Akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.